Halo, perkenalkan nama saya David Caesar. Perkenalkan, nama saya Pramestia Ruhabianto. Perkenalkan, nama saya Destin Kanek Gimnastiar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafikan Sapratama. Perkenalkan, nama saya Jelita Istianingrum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat dengan KUHP memiliki perjalanan yang cukup panjang dalam pembentukan hingga pemberlakuannya. Dapat tarik mundur sejarah dari KUHP ini mulai dari Prancis menduduki Belanda pada tahun 1806. Setelah beberapa waktu Prancis menduduki Belanda, maka pada tahun 1810 Prancis pun meninggalkan Belanda dan telah berlaku Code Penal atau lebih dikenal Code Penal Napoleon di wilayah Belanda tersebut, yang dimana menjadi awal bagi Belanda untuk mengkodifikasi hukum pidana bagi negaranya sendiri. Setelah Prancis meninggalkan Belanda, sebagaimana kebiasaan negara yang menganut sistem civil law, negara Belanda pun membuat kodifikasi hukum pidana dari Code Penal, sehingga pada tahun 1881, Belanda berhasil membuat kodifikasi hukum pidananya sendiri, yaitu Wetboek van Strafrecht. Wet yang berarti peraturan perundang-undangan, book yang berarti buku, dan Strafrecht yang berarti pidana. Walaupun WVS sudah berhasil dibuat sejak tahun 1881, tetapi Belanda masih menerapkan kodifikasi Code Penal sampai tahun 1886. Lalu akhirnya pada tahun 1886, Belanda menerapkan WVS yang berhasil mereka buat sebagai pengganti dari kodifikasi Code Penal yang berasal dari Prancis. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni adalah Wetboek van Strafrecht. Pengesahannya dilakukan melalui Staatblad pada tahun 1915 dengan nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 1918. Selanjutnya, pada tahun 1918, dalam hukum pidana terjadi dualisme, di mana terdapat WVS atau Wetboek van Strafrecht golongan Eropa dan juga Wetboek van Strafrecht atau WVS golongan Bumi Putra. Pendefinisian golongan Eropa di depan hukum positif Hindia Belanda disusun pada ayat 2. Berdasarkan ayat ini, orang-orang Eropa di hadapan hukum adalah semua orang Belanda, semua orang non-Belanda yang berasal dari Eropa, semua orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang. Pendefinisian golongan Indonesia atau golongan Bumi Putra ditemukan pada ayat 3. Definisi golongan Indonesia pada ayat ini adalah orang-orang asli Indonesia atau pribumi, atau golongan lain yang meleburkan diri. Golongan lain yang meleburkan diri adalah orang-orang yang bukan Indonesia asli, tetapi menjalani kehidupan meniru kehidupan orang pribumi atau orang Indonesia dengan meninggalkan hukum asalnya. Wanita golongan lain yang menikah dengan orang Indonesia asli juga termasuk dalam golongan Indonesia asli atau Bumi Putra. Selanjutnya yang terakhir, pada tahun 1915 diumumkan adanya KUHP baru yang berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1918 untuk semua penduduk Indonesia dengan mengakhiri dualisme hukum pidana sebelumnya. Sehingga pada saat itu unifikasi hukum pidana telah tercapai dengan adanya WVS voor Nederlands Indie. KUHP tahun 1918 ini bersumber dari KUHP Nasional Belanda yang telah ada sejak tahun 1866, namun melalui beberapa perubahan, tambahan atau penyelarasannya untuk diperlukan di Indonesia atau asas konkordansi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang saat ini digunakan oleh Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie, buatan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie ini diundangkan melalui Staatblad atau lembar negara. Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht atau WVS, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP ini hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Hal ini sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 juga mendapat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958 setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 58 untuk menegaskan kembali berlakunya Undang-Undang Nomor 1
tahun 46 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 58 yang berbunyi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk seluruh wilayah negara kesatuan negara Republik Indonesia secara de facto belum dapat terwujud karena terdapat daerah penduduk Belanda sebagai akibat dari aksi militer Belanda atau agresi militer Belanda pertama dan kedua. Setelah kemerdekaan dan terjadinya agresi militer, terjadi lagi dualisme terhadap KUHP dalam wilayah Republik Indonesia, di mana wilayah Jakarta dan sekitarnya yang diduduki oleh Belanda menggunakan KUHP versi perubahan pemerintah Hindia Belanda, dan sedangkan wilayah Republik Indonesia lainnya menggunakan KUHP dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Oleh karena itu, dalam suatu wilayah RI ada dua kitab hukum yang berlaku. Untuk menghilangkan dualisme KUHP yang berlaku tersebut, maka pada tanggal 20 September 1958 diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan pada saat itu keseragaman dalam hukum pidana tercapai lagi.